Selamat sore sahabat liputan6.com. Anda kembali menyaksikan News Flash pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Vina Mulyana. Kami telah menyiapkan beberapa informasi terkini untuk menemani sore hari Anda. Diawali dengan kabar mengenai Mario, si penyusup roda pesawat Garuda yang terancam 1 tahun penjara. Aksi nekat Mario Stephen Ambarita, usia 22 tahun yang menyusup ke roda pesawat Garuda Indonesia GA177 rute Pekanbaru Jakarta menuai respon dari pihak berwenang. Salah satunya dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang mengungkapkan bahwa Mario terancam sanksi 1 tahun kurungan penjara. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Suprasetyo menjelaskan bahwa tindakan Mario diduga melanggar Pasal 344 Jangto, Pasal 345 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 mengenai penerbangan. Dalam pasal itu diatur mengenai larangan masuk ke daerah keamanan terbatas dan membahayakan keselamatan penerbangan. Selain itu, lanjut Suprasetyo, Mario juga diduga melanggar Pasal 210 Undang-Undang Penerbangan mengenai memasuki bandara tanpa pas atau izin. Ancamannya adalah 1 tahun kurungan atau denda 100 juta rupiah. Masih dari kabar mengenai Mario, sahabat liputan6.com, sekarang adalah informasi bahwa kejiwaan Mario, penyusup roda pesawat Garuda, dites. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Suprasetyo mengakui akan ada tes kejiwaan kepada Mario Stephen Ambarita, sebab pemuda 22 tahun asal Riau itu nekat menyusup ke tempat roda pesawat Garuda GA177 di Bandara Sultan Syarif Qasim II, Pekanbaru. Apalagi alasan Mario nekat menjadi penumpang gelap dalam penerbangan itu adalah ingin menemui Presiden Jokowi. Mario hendak protes kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut karena tidak diangkat jadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Suprasetyo menjelaskan bahwa Mario juga terancam dikenai Pasal 210 Undang-Undang Penerbangan tentang memasuki bandara tanpa izin. Akan tetapi semua ancaman sanksi itu akan gugur bila dalam tes kejiwaan Mario terbukti mengalami kelainan atau tidak sehat jiwanya. Selanjutnya ada informasi mengenai modus TKI ilegal agar lolos kerja ke luar negeri. Mengadu nasib ke luar negeri menjadi pilihan terbaik saat tidak memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai. Bahkan para tenaga kerja Indonesia atau TKI rela masuk secara ilegal ke negara lain demi mencari sesuap nasi. Berbagai cara dilakukan oleh TKI ilegal agar dapat lolos pergi bekerja ke luar negeri. Mulai dari berpenampilan layaknya turis yang akan melancong sampai mereka yang mencoba menyuap petugas dengan sejumlah uang dengan cara dimasukkan ke dalam paspor. Menurut Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP 3 TKI, Kombes Pol Suyato dalam keterangannya hari ini ia mengatakan bahwa besaran uang suap tersebut variatif mulai dari Rp20.000 hingga Rp500.000. Lebih lanjut, ia pun mengatakan bahwa TKI ilegal tersebut pada umumnya berasal dari berbagai daerah di luar Kepulauan Riau, sehingga Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Batam, dan sekitarnya sering dijadikan sebagai tempat transit TKI ilegal untuk pergi ke luar negeri. Untuk itu, BNP 3 TKI Tanjung Pinang terus melakukan langkah pencegahan keberangkatan TKI ilegal di beberapa titik di pelabuhan internasional yang terdapat di Kepulauan Riau. Baik sahabat liputan6.com, demikianlah News Flash pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Kami akan terus mengupdate informasi untuk Anda dalam 3 jam ke depan. Untuk itu tetap pantau informasi dari kami dengan mengklik www.liputan6.com, follow Twitter kami di @liputan6.com, Facebook Liputan6 Online, dan juga Instagram @liputan6. Akhir kata, saya Vina Mulyana undur diri. Sampai jumpa.